Prediksi West Brom versus Man United. Jadwal Liga Inggris 2020-2021, pekan 24, tersaji pertandingan seru West Bromwich Albion versus Manchester United yang akan berlangsung di Stadion The Hamptons pada Minggu 14 Februari 2021. Jika tidak terjadi perubahan jam tayang, laga ini bisa disaksikan secara live streaming di Mola TV mulai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Kedua tim sama-sama sedang butuh kemenangan. Tuan rumah perlu raihan poin penuh di pertandingan ini untuk bisa memperpanjang nafas dalam persaingan menghindari jurang degradasi. Saat ini, tim asuhan Sam Allardyce masih tertahan di urutan 19, mengemas 12 poin. The Baggies sudah tanpa kemenangan di 5 pertandingan terakhirnya di Premier League. Terakhir kali, mereka bisa memetik kemenangan saat mengalahkan Wolverhampton Wanderers pada 16 Januari lalu. Setelahnya, Robert Snodgrass dan kawan-kawan memetik 4 kekalahan dan 1 imbang sebelum bersua United. Berhadapan dengan setan merah, skuad West Brom perlu permainan yang berbeda dari biasanya. Allardyce enggan anak asuhnya bermain seperti ketika digunduli Manchester City 0-5. Namun, ia ingin skuadnya bermain berani seperti saat menahan imbang Liverpool dan Man City di pertemuan pertama. Saya harap skuad bisa meningkatkan level permainan mereka. Saya pikir mereka bisa melakukannya karena telah terbukti saat berhasil bermain imbang kontra Liverpool dan City. Diperlukan banyak hal bagus di lapangan ketika kamu akan menghadapi salah satu tim terbaik di liga, ucap Allardyce. Hanya saja, tekad tuan rumah akan berbenturan dengan catatan statistik. United pada 12 laga tandang terakhirnya ke The Hamptons terbukti sangat dominan. Mereka berhasil memenangkan 9 pertandingan berbanding 2 imbang dan hanya 1 kekalahan. Apalagi ditambah dengan fakta bahwa United butuh kemenangan di laga ini. Hanya meraih sebuah kemenangan dalam 4 laga terakhir di liga tentu adalah kabar buruk dalam persaingan menuju gelar juara. Selain itu, pasukan Ole Gunnar Solskjaer juga sedang impresif di laga tandang. The Red Devils musim ini belum dapat dikalahkan tim tuan rumah sepanjang 18 pertandingan tandang terakhir di Premier League. Kini, United di urutan kedua tertinggal 5 poin dari City di peringkat teratas. Di laga nanti, United masih belum bisa menurunkan Paul Pogba. Kabar bagusnya, kondisi Eric Bailly sudah semakin bagus dan bisa menjadi opsi di laga esok. Manajemen Manchester United siap cairkan dana bagi Solskjaer untuk belanja pemain baru. Kabar bagus didapat oleh Gunnar Solskjaer karena di tengah pandemi virus corona ini, manajemen MU masih akan bisa mencairkan dana baginya untuk belanja pemain baru musim panas nanti. Manajemen setan merah kabarnya memang akan berhemat dan berhati-hati dalam urusan finansial terkait situasi sekarang ini. Akan tetapi, manajemen MU disebut masih akan bisa mencairkan dana bagi Ole Gunnar Solskjaer untuk belanja pemain baru. Kabar tersebut dilansir oleh ESPN. Akan tetapi, belum diketahui pasti berapa kira-kira dana yang akan diberikan manajemen United pada Solskjaer. MU sendiri kabarnya membutuhkan asupan bek tengah baru. Mereka juga disebut telah menyusun daftar para pemain yang mereka incar. Tepatnya, ada 5 nama yang masuk daftar tersebut. Mereka adalah bek Real Madrid Rafael Varane. Lalu ada nama bek Sevilla Jules Koundé dan pemain Braga David Carmo. Ada juga nama pemain bertahan Aston Villa Tyrone Mings. Namun, Manchester United juga disebut kemungkinan akan mengejar winger Borussia Dortmund Jadon Sancho. Kabarnya, ia bisa direkrut dengan harga sekitar 50 juta pound saja musim panas nanti. Satu kekecewaan Bruno Fernandes sejak bermain untuk MU. Bruno Fernandes sudah setahun bermain untuk Manchester United. Selama periode itu pula, dia layak disebut sebagai pemain terbaik. Namun, ternyata ada satu kekecewaan gelandang Portugal ini. Bruno tiba pada bursa transfer Januari 2020 lalu.
dan dia hanya sempat merasakan beberapa laga kandang dengan penonton. Lalu lockdown ditetapkan, dan berikutnya laga digelar tanpa penonton sampai sekarang. Inilah yang jadi salah satu kekecewaan Bruno. Dia tahu sedang bermain untuk klub terbaik di dunia, tapi rasanya beda tanpa fans di stadion. Bruno sering mencetak gol dan masih melakukan selebrasi setelahnya. Namun baginya, rasanya sedikit berbeda karena tanpa fans di stadion. Dia yakin selebrasinya bakal terasa lebih natural dan maksimal jika ada fans di bangku penonton yang bisa diajak berinteraksi. Saya hanya merasa sedikit kecewa, sebab seperti yang saya katakan sebelumnya, datang ke Premier League dan bermain untuk Manchester United, kata Bruno di Minute.com. Soal atmosfer pertandingan, saya tidak benar-benar merasakannya. Bruno mengaku masih mendapatkan dukungan maksimal di media sosial. Tapi baginya, rasanya tak sehebat dukungan langsung di stadion. Bagaimanapun, Bruno harus terus bermain sebaik-baiknya. Benar, saya masih merasakan dukungan dari mereka di media sosial, dan terkadang bertemu mereka ketika saya pergi ke supermarket. Mereka mengucapkan beberapa hal, tapi kami tidak bisa lebih dekat dari itu, sambung Bruno. Sangatlah bagus ketika Anda mendapatkan dukungan seperti itu. Tapi tentu, dukungan langsung dari bangku penonton bakal jauh lebih baik, tandasnya. Solskjaer masih malu-malu, akui ingin boyong Erling Haaland ke Manchester United. Manajer MU Ole Gunnar Solskjaer masih malu-malu mengakui tertarik memboyong Erling Haaland ke timnya. Solskjaer lebih memilih untuk mendoakan yang terbaik untuk striker Borussia Dortmund tersebut. Saat ini, dua penyerang MU, yakni Anthony Martial dan Edinson Cavani, tampil kurang meyakinkan. Martial baru mendulang 7 gol dari 28 laga, sedangkan Cavani mencetak 7 gol dari 23 pertandingan. Meski begitu, rencana MU untuk memboyong Erling Haaland ke Old Trafford tidak akan mudah. Selain masih terikat kontrak bersama Borussia Dortmund hingga 30 Juni 2024, Haaland juga diincar sejumlah klub top Eropa lainnya, seperti Liverpool, Real Madrid, dan Barcelona. Ole Gunnar Solskjaer pernah mengasuh Erling Haaland ketika masih duduk di kursi pelatih Molde dari 2017 sampai 2018. Sejak saat itu, dia pun terus mengikuti perkembangan karir Haaland. Menurutnya, striker kelahiran 21 Juli 2000 itu adalah pemain fantastis dan akan memiliki masa depan yang cerah di level klub dan bersama timnas Norwegia. Erling akan memiliki karir yang fantastis. Saya mengikuti Erling. Saya selalu mengatakan itu, ucap Solskjaer. Apakah kami bersama selama 18 bulan atau lebih? Mungkin hampir 2 tahun. Itu adalah waktu yang indah. Dia pasti akan memiliki karir yang hebat untuk Norwegia dan klubnya, lanjutnya. Pilihan mana yang dia buat mungkin terserah padanya, ujar legenda Manchester United itu. Ole Gunnar Solskjaer juga masih malu-malu mengakui ingin memboyong Erling Haaland ke Manchester United. Solskjaer hanya mendoakan yang terbaik untuk sang pemain. Kami akan melakukan apa yang kami bisa untuk menjadi tim yang lebih baik. Kemudian, dia akan melakukan apa yang dia bisa untuk menjadi pemain yang lebih baik, kata Solskjaer. Di mana dia akan berakhir, saya tidak ingin mengatakan apapun selain itu, bahwa saya mendoakan yang terbaik untuknya.